Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Nah, ini anak-anak merupakan gambar dari jangka sorong. Jadi jangka sorong ini alat untuk mengukur panjang. Loh, apa bedanya sama penggaris biasa? Nah, kalau penggaris biasa seperti ini, kan kalau ingin mengukur langsung kita ukur saja ya, melihat gini. Semuanya panjang dari ini, lebar dari ini, lalu kita lihat seperti ini. Nah, seperti itu. Terlihat ada 1,1 cm. Nah, lalu bedanya apa sama jangka sorong? Nah, jangka sorong ini alat ukur panjang yang angkanya tuh lebih teliti, jadi lebih detail daripada penggaris atau mistar ini gitu. Nah, di sini terlihat, nah, selain bisa mengukur panjang, di sini dia itu jangka sorong ini bisa mengukur diameter dari bola gitu. Ini kan ada bola ya, ini gambarnya bola hitam. Jadi kalau diukur pakai penggaris biasa kan sulit ya, sulit karena tidak tahu mana batas kiri kanannya gitu. Nah, kalau diukur pakai alat ini bisa gitu. Jadi langsung dijapit di sini, jadi ada japitannya gini, lalu bisalah terbaca gitu. Lalu bagian-bagiannya apa aja? Nih, jangka sorong ada 2 rahang gitu. Ini rahang atas, ini rahang untuk mengukur dalam, ini luar. Maksudnya gimana? Banyak gelas ya. Ini bisa mengukur untuk diameter luarnya gelas gitu. Sedangkan ini untuk mengukur diameter dalamnya. Jadi gelasnya itu dimasukkan di dalam sini. Ini taruh di dalam gelas. Jadi kita bisa mengukur diameter dari gelas gitu. Dan lain-lain ada. Lalu di sini yang utama ini, di sini yang panjang ini skala utama namanya. Nah, sedangkan yang kecil ini namanya skala vernier atau skala Nonius seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membaca jangka sorong? Cara membaca ini maksudnya kalau penggaris kan kelihatan 3 cm ya 3 cm, 3,2 cm gitu. Nah, jangka sorong nih cara bacanya berbeda karena dia punya 2 skala. Ada skala utama dan ada skala Nonius atau vernier. Kita sebut aja Nonius ya. Gitu. Cara membaca ini gimana? Soalnya ukur ternyata hasilnya keluarnya kayak gini nih gambarnya. Kan kita harus tahu gimana caranya. Cara pertama adalah membaca skala utama. Angka pada skala utama yang paling dekat dengan angka 0 dari skala Nonius. Angka pada skala utama yang paling dekat dengan angka 0 dari skala Nonius. Skala utama, ingat skala utama yang atas, skala Nonius yang bawah. Jadi kita lihat angka di atas ini yang paling dekat dengan angka 0-nya yang bawah. Angka 0 yang bawah ini ada di sini. Nah, cara kita menentukan yang paling dekat, gampangnya kita tarik garis. Istilahnya dari sini kita tarik garis ya. Jadi yang paling dekat dengan titik 0 ini adalah, kalau kita lihat adalah yang mana? Yang ini ya. Nah, coba kita lingkari. Jadi yang ini. Ini merupakan skala utamanya gitu. Tadi ingat lagi, skala utama ini cara membacanya, cara mengetahui skala utama yang di atas ya. Angka pada skala utama, jadi angka di atas ini yang paling dekat dengan angka 0 dari skala Nonius. Angka 0 dari skala Nonius. Dan di sini hasilnya yang paling dekat dengan angka 0 atau dekat dengan titik ini nih, titik pertemuan ini adalah ini, garis ini. Garis ini menunjukkan 2,2 cm. Skala utama berapa tadi? 2,2 cm. Kok bisa 2,2? Nah, kayak penggaris biasa, ini kan 2 cm, 2,1 cm, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3 cm. Jadi kalau yang garis kecil ini 2,2 cm. Selanjutnya, cara kedua, membaca skala Nonius. Nah, cara membaca skala Nonius, angka pada skala Nonius yang tegak lurus atau menjadi satu garis lurus dengan skala utama. Sekarang yang kita perhatikan yang skala Nonius atau yang bawah gitu.
Bentar, tulis dulu. Skala nonius. Berapa skala noniusnya? Cari yang tegak lurus dengan yang atas. Cari yang tegak lurus. Kita lihat yang tegak lurus. Ini tegak lurus ya? Enggak, ini enggak. Tegak lurus aslinya nyambung dari bawah sampai ke atas. Ini enggak nyambung ya. Enggak nyambung, enggak nyambung. Nah, ini nyambung dari sini sampai ke sini gitu. Ya. Berarti titik ini dong. Coba kita kasih lingkaran. Berarti skala nulisnya titik ini. Nah, selanjutnya cara nulisnya gimana, Bu? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 ya. Jangan ditulis 5 cm karena ini bukan 5 cm. Angka di sini kita tulis setelah angka 0,0 baru angka yang terbaca di sini. Sedangkan terbaca di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0,05 cm gitu. Nah, hasil ukur sama dengan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 2,2 cm ditambah 0,05 cm. Hasilnya 2,25 cm. Kok bisa, Bu? Mungkin kalian lupa ya. Kalau cara penjumlahan pada angka yang desimal itu yang koma-koma gini. Tulis gini, 2, berapa? 2,2. Diluruskan komanya. Ini 0,05. Berarti 0, kan lurus ya. Satu angka di depan koma. 0,05. Ini enggak ada lurusnya, mudah apa? Kalau koma ini kayak gini. Lalu baru kita jumlah. Ini 5. 2 tambah 0, 2, komanya turun, 2 tambah 0, 2. Jadi hasilnya 2,25 cm. Oke, kalau penambahan desimal ingat komanya yang diluruskan. Meskipun ini panjang, ini cuma nyampe sini, komanya diluruskan. Oke. Jadi itu cara menghitung atau mengukur jangka sorong. Coba kita kelihatan soal ya. Oke, coba kita contoh yang pertama. Kita lihat ini. Ya, kita perhatikan. Ingat, yang pertama kita tulis dulu, cari dulu skala utamanya. Cara mencari skala utama, lihat angka 0 yang di bawah, lihat lurus dengan yang mana, dia ada di sini ya. Mepet di garis ini tapi bukan garis ini. Berarti yang paling dekat dengan dia adalah yang ini. Nah, yang ini. Ini berapa? Ingat yang ini. Ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Mana dah? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Ingat nih, 2,7. Jadi kita tulis skala utama tadi 2,7 cm. Sekarang cari skala nonius. Skala nonius yang mana? Skala nonius lihat yang tegak lurus. Yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus ini ya. Ini berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Tadi ingat cara menulis skala nonius. Pertama tulis dulu 0,0. Baru tadi angkanya ada yang ini ya. Jadi 6. Tadi hasilnya 0,06 cm. Jadi hasilnya 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Nah, ngitungnya gimana tadi yang Bu Ifat ajarkan? 2,7, komanya diluruskan. Nih, komanya di sini. Berarti 0,06 ditambah 6 turun 7 tambah 0 0, 2 tambah 0 2. Jadi hasilnya 2,76 cm. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, coba kita samakan di soal ya.
Tadi skala utama yang kita cari 2,7. Di sini skala utama 2,70. Sama aja, 2,7 sama 270 ini sama. Jadi di belakang angka ini dikasih 000 yang panjang nggak apa-apa gitu. Selanjutnya skala noniusnya di sini 0,06. Bener kan? 0,06 dijumlah jadi 2,76 sama ya, 2,76 cm. Oke, sekarang kita coba soal yang kedua. Mana ini ya? Coba yang kedua. Kita lihat. Pertama yang ditentukan apa? Skala utama. Kita tulis dulu aja. Skala utama sama skala nonius. Skala utamanya berapa? Kita lihat skala utama tadi. Kita lihat angka 0 yang di skala nonius paling dekat dengan apa di skala utama. Nah, kalau kita lihat titik ini paling dekat dengan, lihat sebelah kiri yang ini. Jadi garis ini ya. Garis ini berapa? Ini 2 cm. Berarti ini 2,1 cm. Ini 2,2 cm. Lalu kita tulis 2,2 cm. Selanjutnya yang skala nonius. Lihat yang bawah yang tegak lurus. Mana yang tegak lurus? Ini tegak lurus enggak? Enggak ya. Coba kita dekatkan lagi. Ini tegak lurus enggak? Enggak. Tegak lurus enggak. Tidak. Nah, ini yang tegak lurus. Ini apa ini? Oh, yang ini ternyata ya, yang lebih tegak ini agak ke kanan sedikit. Ini yang tegak lurus. Ini berapa? Kalau di sini 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Ingat, skala nonius tulisnya 0,0 dulu. Baru ditulis angkanya. Tadi 8 cm. Hasilnya. Hasil ukur berarti 2,2 cm ditambah 0,08 cm. Hasilnya turun 8, 2, komanya turun, ini 2,28 cm. Berarti ini hasilnya.